Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kritik kali ini saya Resnandia Reva Fahrariandi dari absen 29 kelas 10F ingin memberikan kritik saya mengenai pertunjukan teater yang berjudul Matahari di Sebuah Jalan Kecil yang dipentaskan oleh Teater Akar pada tanggal 8 Maret 2024 di Taman Budaya Tegal. Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau ngasih tahu dulu nih, apa sih amanat yang bisa kita ambil kalau kita udah tahu cerita Matahari di Sebuah Jalan Kecil ini. Jadi intinya itu kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh berbohong kapanpun itu, dimanapun itu ya. Kita tidak boleh berbohong, karena kalau kita berbohong, kita itu bisa mencelakai orang lain ya. Bahkan diri kita sendiri pun juga bisa tercelakai gitu, karena kita berbohong ya. Makanya kita itu tidak boleh berbohong ya, harus selalu jujur ya. Pokoknya kita harus selalu jujur. Karena inti dari video ini adalah kritik, jadi langsung aja masuk ke pembahasan kritiknya. Nah, buat yang pertama aku mau bahas tentang tata panggungnya. Menurut aku sih tata panggungnya ya itu udah bagus ya. Semuanya udah tertata rapi, semuanya udah bagus. Bikin penonton itu bener-bener mereka ada di cerita tersebut gitu. Propertinya paling cuma ada apa aja sih? Taman ya, taman kecil. Terus pohon, bangku, terus tempat jualan pecel, rumah kecil ya, rumah kecil sama pagar. Tapi ada salah satu yang mencuri perhatian aku gitu. Itu tuh papan ya, kalau nggak salah itu papan yang tulisannya itu konveksi Nusantara gitu. Nah di bawahnya itu ada tulisan Jalan Soekarno gitu. Nah maksud dari tulisan Jalan Soekarno ini apa gitu? Kalau misalkan buat menandai jalan ya, kalau misalkan buat menandai jalan itu menurut aku nggak usah dipasang di papan kayak gitu. Kenapa nggak bikin tiang ya, tiang terus ada namanya di situ Jalan Soekarno gitu, ada tulisan Jalan Soekarno. Jadi kan kita sebagai penonton kan paham ya kalau misalkan jalan itu tuh namanya Jalan Soekarno gitu, bukan Jalan Bung Hatta gitu misalkan ya, misalkan bukan jalan itu. Kenapa nggak kayak gitu aja gitu? Itu tadi buat tata panggung. Nah sebelum kita lanjut, kalau kalian sadar ini ya di sini udah gelap karena aku ambil waktu sedikit buat istirahat ya. Kalau dibilang stres sih enggak ya, aku cuma banyak pikiran aja, jadi aku ambil waktu istirahat sebentar buat menenangkan pikiran aku. Apalagi kan ini buat rekaman ya, harus fokus ya, jadi aku istirahat sebentar aja. Oke, jadi sekarang lanjut kita masuk ke tata pencahayaan atau tata cahaya. Menurut aku ya tata cahayanya itu udah bagus banget ya, sampai ada pelanginya itu kesana kemari ya, itu menurut aku bagus banget. Dari awal fade in cahaya masuk ke pementasan sampai fade out akhir pementasan, itu keren banget. Menurut aku ya kalau misalkan mau ditingkatkan lagi di bagian pencahayaan itu bisa ditambahkan lagi pencahayaannya gitu, atau jumlah kuantitas cahayanya gitu, jumlah dari cahayanya itu bisa ditambahkan lagi gitu. Atau menurut aku mungkin bisa ditambahkan lagi konser cahayanya ya. Konser cahaya itu maksudnya aku ambil salah satu contoh aja dari pementasannya. Di awal masuk pementasannya kan ada scene yang dimana para aktornya itu kan lagi menari. Nah cahayanya di situ kan pada pelangi kesana kesini kesono gitu. Itu menurut aku konser cahaya ya. Jadi kalau mau lebih menarik lagi bisa ditambahkan lagi seperti itu. Ya mungkin itu aja buat tata cahayanya. Selanjutnya kita bakal lanjut ke tata suara ya, tata suara. Buat suara dari aktor-aktornya itu udah lantang, tegas, udah pokoknya satu bangunan udah kedengeran ya. Itu benar-benar kedengeran banget menurut aku. Sampai di video yang aku rekam ya, waktu pementasannya itu udah kedengeran banget di videonya. Dan aku bakal nampilin salah satu yang menurut aku itu acting dari suaranya itu bagus banget. Itu tadi beberapa cuplikan yang menurut aku ya, yang menurut aku itu benar-benar bagus banget ya. Suara itu benar-benar bagus banget. Nah berbicara tentang suara ya, suara, jadi semua orang itu masing-masing orang ya, mereka kan punya logat
daerahnya masing-masing ya, karena kan mereka juga dibesarkan di berbagai daerah di Indonesia ya. Dan itu tuh khas banget menurut aku, dan mereka itu setiap kali mereka ngomong ya, kata-kata yang keluar dari mereka itu benar-benar clear ya, benar-benar jelas ya. Mungkin itu aja sih buat tata suara ya. Selanjutnya kita bakal membahas tata busana dan tata rias ya. Nah, kenapa aku jadiin satu itu, tata busana dan tata riasnya ya, itu karena kalau bisa dua kenapa harus satu. Oke, nggak ada bercandaan lagi, kita langsung aja bahas tata busana dan tata rias ya, kritiknya. Semuanya itu udah bagus ya tentang tata busana dan tata rias ya. Udah menggambarkan tokoh mereka, menggambarkan sifat mereka, memperkuat karakter mereka juga. Nah, tapi ada salah satu aktor ya atau pemeran yang menurut aku itu tata busana dan tata riasnya itu masih kurang gitu. Nah, yang aku maksud di sini itu adalah penjaga malam ya. Tapi penjaga malam menurut aku juga nggak butuh tata rias ya. Jadi yang di sini yang aku bahas itu tata busana aja. Nah, tata busananya si penjaga malam ini itu menurut aku nggak kayak orang yang mau jaga malam gitu, tapi kayak orang yang cuma rebahan doang di dalam rumah ya. Jadi saran aku ya, biar relate sama zaman sekarang juga, si penjaga malam itu pakai sarung ya, sarung yang diselempangin di sini gitu, sama peci ya, sama peci. Jadi orang-orang itu bakal ngira, oh ini pasti penjaga malam nih. Aku pun juga bakal kira kayak gitu kalau misalkan aku pertama kali lihat dia gitu. Nah, kalau misalkan butuh banget buat si penjaga malam ini, ini juga bisa buat properti tambahan penjaga malam ya, dan itu gak bakal merubah ceritanya gitu. Nah, habis dari tata rias dan tata busana tadi, ada yang mau aku tambahin lagi sedikit ya. Ini tentang kru ya. Ada yang mau aku kritik sedikit. Jadi ada dua personil ya, dua kru pengisi suara. Mereka pengisi suara musik BTW. Nah, mereka itu basis sama gitaris ya. Nah, mereka itu kerjanya nggak bekerja di tempat yang seharusnya mereka bekerja gitu. Mereka itu bekerja di kursi penonton gitu. Kenapa harus di situ? Menurut aku mereka lebih afdol kerjanya di backstage aja gitu sama kru lain. Kan mereka lebih apa nih? Lebih aman, lebih nyaman, lebih tentram juga, lebih komunikatif juga sama kru lain, kan enak ya. Daripada di kursi penonton kan harusnya penonton kan juga harusnya duduknya di situ ya. Kan itu juga kursi penonton, bukan kursi kru ya. Jadi menurut aku ya mereka duduknya di backstage aja gitu. Gak harus sampai duduk di kursi penonton gitu. Atau kalaupun harus banget di luar backstage ya, dibikin kursi khusus buat kru itu ya. Dan ada satu lagi yang mau aku kritik, itu adalah penonton ya. Aku pun juga penonton ya, tapi tetap aku kritik penontonnya. Jadi yang aku maksud di sini itu flash HP ya. Jadi di awal acara kan MC juga udah ngasih tahu ya peraturan yang harus penonton taati gitu. Yang harus penonton taati, patuhi, semuanya itu pokoknya harus dijalani gitu sama penonton. Nah, tapi kenapa masih ada yang flashnya itu nyala gitu? Sampai teman aku sendiri pun flashnya juga nyala ya. Kenapa gitu? Padahal kan paling cuma 2 klik doang ya, flash nggak bakal nyala lagi gitu. Kenapa masih aja dilanggar? Kenapa masih aja flashnya nyala gitu? Padahal kan cuma flash doang, kenapa harus nyala gitu? Ya mungkin itu aja sih buat penonton ya. Aku pun sebagai sesama penonton juga kesel ya, apalagi sama aktor sama pemeran yang lagi mentas di situ, lebih kesel lagi mereka gitu. Mungkin cukup segini aja buat video kritik aku kali ini. Jangan lupa di subscribe channel 10F. Gak usah di like video aku, gak usah di share juga video aku. Aku gak mengharapkan apa-apa dari kalian. Aku juga gak mengharapkan validasi dari kalian juga ya. Aku juga gak perlu sampai videoku masuk ke algoritma YouTube. Itu aku gak perlu. Aku cuma mengharapkan nilai yang maksimal dari Bu Endah ya, atas semua perjuangan aku bikin video, ngasih saran, ngasih kritik ya. Aku cuma mengharapkan itu. Dan kalau misalkan ada tugas lagi suruh bikin video lagi kayak gini, aku bakal lakuin semaksimal mungkin yang aku bisa ya. Dan ingat, salah satu kriteria penilaian videonya adalah video yang menarik. Dan semoga video aku udah cukup menarik ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih banget udah menonton video aku sampai sini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.